Sahabat, 20 Desember 2020, Takeru Sato bicara di acara Jumpa Festa kalau akan ada perbedaan di kisah Rurouni Kenshin The Final dibanding versi manga. Secara keseluruhan, cerita The Final memang lebih ringkas. Selain itu ada 7 perbedaan yang menarik perhatian kami. Apa saja itu? Berikut ulasan Tafakur Semesta Movie. 1. Karakter yang sebelumnya muncul tapi tak lagi terlibat. Kalau kamu penonton setia film Kenshin, kamu pasti ingat kalau ada karakter bernama Inui Banjin. Di film pertama yang diperankan Genki Sudo, Inui Banjin seharusnya baru muncul di alur cerita Jinchu kalau di manga. Demikian pula dengan Gein yang sudah muncul sejak film pertama diperankan Go Ayano. Gein kalau di manga dikenal sebagai Iwanbo di alur Shishio, tapi terungkap kemudian kalau Iwanbo hanya boneka yang dikendalikan Gein. Gein akhirnya termasuk yang membantu Enishi di alur Jinchu manga. Dua anak buah Enishi di versi manga ini tidak muncul di versi The Final. Ada karakter mirip Inui Banjin, namun namanya jadi Inui Tenmon. Sifat Tenmon pun berbeda dari Banjin di film pertama. Penampilan Tenmon saja tampak lebih liar. 2. Karakter yang seharusnya hidup tapi tampaknya mati di film. Ada karakter yang harusnya hidup jadi mati di Rurouni Kenshin The Final. Otowa Hyoko seharusnya ditangkap polisi setelah dia dikalahkan Yahiko. Namun di The Final, setelah kalah dari Kenshin, Hyoko meledakkan diri. Hyoko lalu tidak muncul lagi, menandakan dia beneran mati. Di manga, Sawagejo sih beneran jadi agen pemerintah. Bahkan Cho masih terlibat di alur Hokkaido yang terjadi lama setelah alur Enishi. Kenshin dan Kaoru bahkan sudah punya anak. Namun di versi The Final, Cho menjadi pengkhianat yang mengarahkan Hajime Saito ke lokasi salah. Cho lalu dengan nekat menantang Enishi. Kemudian Enishi datang ke dojo Kamiya membawa karung. Begitu karungnya dibuka, isinya Cho yang mulutnya sudah dijejali kertas berisi pesan. 3. Alur boneka mayat Kaoru dan Kenshin depresi tidak dimasukkan. Kalau di manga ada adegan di mana Enishi menculik Kaoru. Namun dia juga meninggalkan boneka Kaoru yang sangat realistis sampai Kenshin menyangka Kaoru mati. Itu membuat Kenshin mengalami putus asa yang panjang hingga ia tak responsif. Bagian ini tidak ada di versi film. Sejak awal sudah diketahui kalau Kaoru hanya diculik setelah Enishi menyerang dojo Kamiya. Ini membuat alur Jinchu versi film terasa jauh lebih singkat dibanding versi manga. 4. Karakter yang gak terduga muncul. Sojiro Seta tidak muncul di versi manga, namun dia hadir di versi film. Di situ dia membantu Kenshin. Asik banget melihat dia dan Kenshin bertarung bersama. Di manga, Sojiro baru bekerja sama dengan Kenshin di alur Hokkaido. 5. Peran Aoshi Shinomori yang lebih kecil dari seharusnya. Aoshi Shinomori di versi manga terlibat penyerbuan akhir dan kemudian mengalahkan Suzaku dari Suzen, salah satu anak buah Woheishin. Namun di versi film, Aoshi terluka di pertengahan karena ledakan. Pada akhirnya yang memimpin Oniwa Bansu di pertemuan akhir justru Misao. Misao bahkan memperoleh kemenangan signifikan melawan Mumyoi, salah satu tukang pukul terkuat kelompok Enishi di film. 6. Peran Yahiko Myojin menyusut drastis. Yahiko Myojin punya peran yang menarik kalau di versi manga. Dia yang mengalahkan Otowa Hyoko. Tak hanya itu, kemudian dia juga mengalahkan Genbu salah satu Suzen. Prestasi Yahiko itu tidak tersaji sama sekali di versi film. Yahiko versi film The Final jadi terasa cupu sekali. Sementara di versi manga, Yahiko di alur Jinchu terasa sudah semakin jago dan berpotensi jadi ahli pedang hebat di masa depan. 7. Perbedaan yang mengalahkan anak buah Enishi. Yang unik adalah penjahat yang dipertahankan perannya untuk film menemui kekalahan dari orang yang berbeda dari seharusnya.
Mumyoi di manga dikalahkan oleh Saito, namun di film dikalahkan oleh Misao. Ini unik juga berhubung Saito sebenarnya ikut penyerbuan terakhir versi film, namun musuhnya berbeda. Inui Banjin di manga dikalahkan oleh Sanosuke, namun di film Inui Tenmon yang menggantikan Banjin dikalahkan oleh Saito. Lalu ada juga Otowo Hyoko yang meledakkan diri setelah dikalahkan Kenshin, sementara harusnya dia dikalahkan oleh Yahiko. Itu 7 perbedaan menarik Rurouni Kenshin The Final dengan manga. Apakah itu semua perbedaannya? Ya tidak, tapi itu 7 yang paling menarik menurut kami.